kakaknya juga mengalami seperti itu. Sekarang ayah adiknya udah nikahkan usia 16 tahun katanya. Oh, 16 tahun. Jadi dalam satu keluarga itu adik kakak beradik itu nikah dini gitu. Masalah perempuan dan anak ini, Mas, segala sesuatu yang berdampak dari pengasuhan ini gitu. Itu tuh sebenarnya fenomena gunung es gitu. Yang terlaporkan, yang kita tahu, yang kita dengar itu hanya sedikit gitu. Ini kenapa kami sangat gencar di edukasi gitu ya untuk pencegahan ini dan promotifnya gitu. Kita meningkatkan kapasitas keluarga gitu untuk pengasuhan berbasis hak anak ini karena kita ingin mencegah itu gitu, mencegah banyaknya kasus yang justru tidak terlihat gitu, bahkan tidak dirasakan gitu sama orang-orang bahwa itu adalah masalah gitu karena ketidaktahuan. Yang dihadapi oleh Puspaga atau yang menjadi titik permasalahan di sini adalah anak kan, anak, keluarga anak itu luar biasa loh. Kita harus jaga sebetulnya kan, dari dia kecil sampai nanti dia dewasa gitu. Sebetulnya kita tuh dikepung oleh semua masalah ini. Kenapa saya bilang dikepung? Keluarga tuh tidak sadar bahwa musuh itu sudah masuk pelan-pelan melalui media, melalui gadget teknologi. Nggak mungkin bahwa kita bilang anakku aman aja kok di rumah, enggak juga. Untuk memberikan pengertian, memberikan menginformasikan tentang ini terkait dengan pernikahan di usia anak ini ya, sehingga anak-anak yang ada di sini orang tuanya ada kesadaran bahwa menikahkan di usia anak ini banyak dampaknya gitu ya. Kalau Jadi yang kita mau kunjungin ini hamil berapa bulan ya, Bu? ya kalau yang kakaknya juga mengalami seperti itu. Sekarang ayah adiknya udah nikahkan usia 16 tahun katanya. Oh, 16 tahun. Jadi dalam satu keluarga itu adik kakak beradik itu nikah dini gitu. Assalamualaikum. Salam. Nek Dama. Ada Bu Novinya. Di mana ya? Ini anaknya berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Itu waktu nikahnya umur berapa, No? 15 tahun. 15. Masih sekolah atau gimana? Enggak. Oh, udah enggak. Berhenti kelas 5. Kelas 5. Suaminya sekarang Kerja. oh kerja, masih Kerja bangunan. Oh, kerja bangunan. Bagi kami gitu, pencegahan perkawinan anak ini terus kami lakukan gitu. Menurut kami ini adalah keputusan yang kurang tepat gitu ketika seseorang memutuskan untuk melakukan perkawinan anak. Banyak dampak negatif yang akan ikut di belakangnya gitu. Kan ketika yang lainnya masih sekolah, Masih belajar masih belajar, bermain, ini sudah diharuskan menikah gitu sama orang tua. Gimana itu rasanya? Ya saya juga nggak tahu ya kan, saya emang nggak tahu. Saya lagi main itu juga, terus itu langsung datang mertua. Suami juga nggak tahu mau dibawain. Jadi suaminya umur berapa waktu itu? Ada 25. Oh, suami udah umur 25. Novi itu umurnya 15. Iya. Jadi memang antara orang tua ini. Iya. Oh, jadi bukan temen misalnya udah pacaran. Banyak mas hak anak gitu yang otomatis hilang gitu kan. Banyak biasanya akan jadi putus sekolah ya, karena secara regulasi memang tidak boleh lagi gitu untuk sekolah formal ketika sudah menikah gitu. Lalu kemampuan untuk pengasuhan gitu, jangan pengasuhan gitu, menghadapi rumah tangganya suami istri saja
belum siap gitu, banyak yang belum siap gitu, belum matang ya gitu. Apalagi nanti ditambah ketika terjadi kehamilan gitu. Sering kita menemui kasus-kasus yang perkawinan anak itu ketika kita melakukan penjangkauan, ibunya sedang bermain gitu kan. Jadi memang belum siap gitu, jiwanya masih jiwa kanak-kanak ya gitu, karena memang usianya memang masih kanak-kanak. Banyak yang kami temui memang kecelakaan gitu, tapi ada juga faktor ekonomi, Mas. Ekonomi, budaya, agama gitu. Jadi di sini itu ada budaya kalau anak gadis sudah dilamar harus dikasihkan gitu. Kalau enggak nanti berat jodoh. Ada di beberapa tempat yang seperti itu gitu. Ada banyak juga faktor ekonomi gitu. Padahal kadang-kadang ketika faktor ekonomi ini dijadikan alasan gitu ya, seperti seolah memindahkan tanggung jawab ayah kepada si suami gitu kan. Padahal ternyata yang digantungkan itu juga secara ekonomi juga tidak mapan gitu. Tidak mapan, jadi kan sebenarnya bukan menyelesaikan masalah gitu, tapi menimbulkan masalah baru. Apalagi kalau ternyata si suaminya ini juga umurnya belum matang gitu. Ini jenis kegiatannya Bu, edukasi, pendampingan. Ini kalau Puspaga itu sebenarnya kita berada di ranah preventif dan promotif ya Mas ya. Jadi kita kebetulan juga karena bermitra kan, Puspaga ini dibentuknya sama Kementerian PPPA. Nah, bermitra dengan dinas PPPA juga gitu. Jadi memang secara umum itu yang menjadi concern kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Cuman karena kita di Puspaga, gitu, Puspaga ini kan kita menghadapinya tuh keluarga gitu. Jadi apapun gitu, kalau keluarga itu kan masalahnya kadang nggak bisa kita batasi di situ ya Mas ya gitu. Bukan hanya masalah perempuan dan anak gitu. Jadi kita juga kadang-kadang menangani kasus-kasus di luar itu. Dari wilayah ini ada laporan peningkatan kasus perkawinan anak nggak sih gitu yang ditemukan? Sebetulnya tidak hanya di Bogor kan, ini kan sebuah fenomena yang juga di tempat lain, tapi khususnya kalau di Bogor memang ada peningkatan yang terutama semenjak pandemi ini gitu. Jadi memang yang harus kita tekankan adalah bahayanya. Bahayanya itu kan tidak hanya dari kesehatan, tapi psikologisnya juga. Karena kan terkaitnya banyak ini nanti. Dan bagaimana kedepannya untuk anak itu tumbuh perkembangannya juga kan sangat mempengaruhi usia kematangan si anak ini. Kalau kita bicara mitigasi, berarti kan mitigasi itu adalah pencegahan sebelum terjadi bencana ya. Nah, hal ini sebetulnya sesuai dengan yang dilakukan oleh Puspaga, karena Puspaga di sini dalam hal preventif dan bukan kuratif gitu. Jadi kalau mitigasinya adalah sebetulnya kalau kita bicara tentang edukasi, sosialisasi, berarti kita turun ke wilayah untuk memberikan, kalau dulu mungkin disebutnya penyuluhan, tapi kalau sekarang sih sepertinya kita bilangnya dengan kata sosialisasi, dan kemudian kita berikan pemahaman, terutama tentang ini, pengasuhan yang terkait dengan hak anak, begitu. Jadi intervensinya adalah ketika nanti sasaran yang ada ternyata ada kasus yang muncul, intervensi kami adalah nanti dalam konseling secara psikologis. Jadi permasalahan itu kemudian dilihat apa yang harus dilakukan oleh si sasaran tersebut dan sejauh mana kita bisa membantu. Nah, terkait dengan hal itu sebetulnya nanti akan ada kerjasama dengan mitra terkait lainnya apabila kasus tersebut misalnya merujuk kepada kekerasan, berarti akan ada lagi mitra dari DP3A yang kita rujuk ke sana, karena dari konseling itu alurnya adalah
dilihat ada kekerasan atau tidak, kemudian nanti harus ditindaklanjutinya seperti apa, itu nanti kita lihat jika ada kekerasan yang terkait di dalamnya, maka kita rujuk ke P2TP2A. Apalagi rentan ya, kesehatan reproduksi juga termasuk ya. Apalagi usia segitu emosi belum stabil, dan nanti bagaimana pada saat mengurus anak, kebayangkan bayi yang setiap malam menangis, yang harus disusuin berulang-ulang, itu kan sangat menguras emosi anak ya. Yang justru kami lakukan adalah sebelum ada kejadian, sebetulnya kita memberikan edukasi terhadap hal-hal yang terkait dengan pengasuhan dan hak anak, terutama ya bagi Puspaga itu. Contoh misalnya yang kami sudah lakukan adalah pada saat itu sebelum pandemi, kami melakukan istilahnya terjun ke lapangan atau turun ke wilayah. Di sini biasanya kami menjalin kerjasama dengan PATBM, itu ada di kelurahan-kelurahan. Ranahnya tuh sebetulnya ada 4, sosialisasi, edukasi, kemudian konseling, dan kemudian reach atau penjangkauan. Dalam arti begini, sosialisasi itu kami, untuk yang sudah kami lakukan adalah membagikan brosur di 9 titik pada saat itu, terutama di 6 kecamatan di Kota Bogor. Itu kami datang, kemudian sambil membagikan brosur kami menjelaskan, apa sih Puspaga, tahu tidak sebetulnya Puspaga itu apa? Ternyata pemerintah sudah membuat sebuah wadah untuk sebuah pengaduan yang kemudian bisa ditindaklanjuti dengan konseling psikologi, maupun jika butuh edukasi untuk hal apapun, silahkan kami bisa dihubungi. Anak saya kan di rumah sekarang kan sekolah online ya, sudah sekitar 6 bulan. Anak saya tuh di rumah kalau disuruh belajar tuh susah banget, Bu. Saya mau minta saran gimana sih bayinya gitu, supaya anak saya nih pelajarannya di rumah gitu jangan sampai ketinggal gitu kan. Dia tugas tuh numpuk setiap hari gitu karena dia nunda-nunda buat belajar gitu ya. Disinilah perannya kita, peran Puspaga, peran kami ini dalam memberikan ilmu, memberikan sebuah pemahaman, memberikan sebuah makna dari berkeluarga itu butuh ilmu, mengasuh itu butuh ilmu. Jadi itu intinya sebetulnya. Ini betul-betul pelayanan publik yang diberikan dari dinas melalui kami Puspaga. Kesiapan sebelum pernikahan, jadi mau untuk yang dari situ dulu, kita baru kemudian kita maju ke tema yang lain. Tapi yang jelas kan pra pernikahan itu juga penting ya. Jadi kesiapan apa yang harus dimiliki sebelum menikah itu, baik finansial, sudah ada. Kalau grand design-nya pasti itu ya Mas ya, kita pengen berkontribusi terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Lalu memberdayakan gitu kan, membuat perempuan dan anak-anak di Kota Bogor ini menjadi lebih tahu tentang pengasuhan gitu ya. Itu gitu, kita mencoba dengan berbagai program gitu yang kita lakukan. Mungkin nanti ya seperti tadi saya bilang gitu loh, indikatornya tidak serta-merta mudah terlihat gitu, tapi dengan hal-hal kecil gitu yang terjadi, misalnya 1 kasus terselesaikan, 2 kasus, itu buat kami sudah menjadi indikator buat keberhasilan gitu ya. 17. Nikah umur? 17. Tante, ini udah berapa bulan kehamilannya? Kehamilan mau 8. Oh, 8 bulan, berarti sebentar lagi ya. Iya. Tante tahu nggak tentang 1000 hari kehidupan? Ini kehamilan, hari pertama kehidupan, dari mulai hamil sampai melahirkan sampai menyusui. Belum tahu. Diimunisasi nggak, Teh? Suka periksa ke bidan. Rutin ke bidan atau ke puskesmas? Ke itu apa? Posyandu. Oh, ke posyandu udah rutin ya. Nah, nanti pastikan ke bidan, saya ingin inisiasi menyusui dini. Untuk
pelaku pernikahan anak itu selalu terjadi di kalangan menengah ke bawah dengan pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Untuk memberikan skema edukasinya yang tadi Mas bilang itu, kami tidak bisa kalau tidak langsung turun ke wilayah. Karena terkait lagi dengan mereka punya nggak sih sarana untuk mendengarkan apa yang kami bicarakan, apa yang kami berikan, nggak ada. Mereka mungkin, kalaupun mereka punya handphone, tapi tidak mungkin dipakai untuk mencari tema-tema yang berkaitan dengan hal itu kan. Jadi mau tidak mau memang kami harus terjun langsung. Kami harus memberikan paparan atau pemberian materi secara langsung. Karena kan kami basisnya adalah pemenuhan hak anak. Ketika terjadi pernikahan anak, maka hak anak itu tidak terpenuhi kan. Nah, di situ yang kami jelaskan bahwa hak anak ini harus dipenuhi loh, hak bermainnya, hak dia memiliki kebahagiaan, hak dia memiliki kesejahteraan. Terus ditambah lagi, kami ingin memberikan gambaran bahwa menikah itu bukan masalah sepele gitu. Karena memang ini permasalahan yang sudah dari dahulu kala sebetulnya. Anak ini agak pembangkang nih. Pertama emang pegang sama saya, cuma kok jiwanya tuh sering main tapi tidak pada tempatnya. Dia tuh sering melanggar, senangnya main. Terus pas saya lihat juga di sosmednya kok mainnya bukan pada seusia dia sama yang di atasnya. Dia bilangnya mau nginep di rumah ayah, taunya malah tinggal di sana. Karena kan kalau namanya suami kan, namanya bapaknya kan nggak terlalu 24 jam kan. Mungkin dia pengen bebas, akhirnya dia tinggal lah sama ayahnya nih selama 2 tahun ini. Ternyata dia tuh salah bergaul. Pas bapaknya cerita ke saya, ke keluarga gitu ya, saya juga kan kaget, emang refleks kan, saya juga mukul dia ya bukan, karena kan refleks ya Bu ya. Ternyata dia tuh dipaksa, dalam keadaan dipaksa. Mabuk? Sedang mabuk. Mabuk? Saya katanya sih nggak mabuk, dalam keadaan sadar, cuma dia dipaksa. Pas saya tanya posisinya, kamu saat itu masih perawan apa enggak? Iya, dia bahkan bersumpah, cuma saya kurang tahu itu apa enggak. Dia sih bersumpahnya masih perawan, cuma si mucikarinya ini nggak percaya. Bohong katanya udah. Nah terus dia disuruh ngelayanin om-om lah dengan perjanjian. Kata anak saya perjanjiannya entah itu seminggu harus 10 orang dengan bayaran 3 juta, entah satu hari 10 orang dengan bayaran 3 juta. Saya juga kurang paham, anak saya juga kurang paham. Kejadian gitu sebelum puasa seminggu puasa. Pas puasa bulan puasa ini. Puasa itu Mei ya. Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan. Artinya sudah 4 bulan. Kalaupun divisum kayaknya masih memungkinkan, kalau ada luka itu akan ketahuan. Cuman kalau terlampau banyak yang melakukannya, kita sulit mendeteksi ini siapa yang melakukannya. Akhirnya kita harapkan simpul-simpul mereka ini bisa terbongkar. Ini kan mengerikan, ini anak SMP. Kalau kami benar-benar berusaha untuk mencegah ya Mas ya, gitu, untuk mencegah gitu terjadinya perkawinan anak dengan bekerja sama dengan berbagai OPD dan lembaga gitu ya. Tapi apabila memang sudah terjadi gitu, kan ini nggak mungkin kita suruh cerai gitu ya. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah penguatan Mas. Kita kuatkan gitu secara mentalnya gitu, bagaimana menghadapi kehidupan berumah tangga. Lalu kita juga mengedukasi bagaimana sih merawat kehamilan gitu. Karena ini berisiko tinggi ya gitu. Jadi kita selalu pesan jangan lupa periksa kesehatan. Kalau melihat kondisi di Kota Bogor ini, bahwa tahun 2020 ini cukup lumayan lah ya untuk angka dari perkawinan anak. Jadi kalau melihat dari sumber data dari Kementerian Agama, kurang lebih 79 itu terjadi dispensasi pernikahan di tahun 2020. Artinya banyak di usia anak ini yang dinikahkan. Kalau data kebetulan kami bekerja sama dengan DP3A ya Mas ya, termasuk data jumlah perkawinan anak misalnya ya, jumlah perkawinan anak yang terjadi di Kota Bogor itu
kita dapat datanya dari DP3A gitu. Jadi kita tahu oh daerah sini nih, kelurahan ini nih yang paling banyak. Jadi ketika kita melakukan edukasi gitu ke daerah itu, isu yang kita angkat itu tepat gitu. Seperti itu contohnya. Tapi untuk beberapa hal memang belum terpetakan gitu. Ketika anak sudah melakukan perilaku seks bebas gitu kan, itu kan rentan sekali untuk nanti pada akhirnya mereka akan menjadi pelaku perkawinan anak seperti itu. Kami datang lagi nih. Kalau kami sih merasa bahwa tugas perempuan dan anak ini, perlindungan perempuan dan anak ini, itu adalah tugas kita bersama gitu. Bukan hanya tugas Puspaga gitu, tapi kita bergandengan tangan dengan semua OPD, dengan semua lembaga terkait gitu. Kita bergandengan tangan, kita berupaya kalau kita bisa mencegah, kita mencegah semaksimal mungkin. Kalau sudah terjadi, kita berdayakan gitu. Kita upgrade gitu kemampuannya supaya ke depannya tidak menjadi masalah-masalah baru gitu. Kemarin dapat laporan ada mucikari 17 tahun. Kan itu kasusnya udah kita tangani. 17 tahun saat itu yang di sana kan, yang di Bogor Timur. Bogor Selatan. Apa? Baru berarti. Iya. Mucikarinya seusia remaja. Mucikari itu ada yang 16 tahun, ada yang 17 tahun. Itu kan anak-anak semua. Iya, yang dijaring juga anak-anak SMP sekarang. Iya, anak SMP betul. Yang ditarget mereka anak SMP. Karena gampang dan mudah izinnya kalau anak SMP. Ketika kasus itu sudah tidak lagi muncul di wilayah, itu berarti sudah menjadi indikasi bahwa oh kerja keras kita berhasil loh gitu. Tapi itu sepertinya akan butuh waktu yang sangat panjang dan usaha kami harus betul-betul keras ya untuk ke arah sana. Ketika kita membekali satu pengetahuan gitu, satu ilmu kepada masyarakat, dan itu yang terjadi adalah pembangunan manusianya gitu. Memang mungkin untuk beberapa hal indikatornya tampak tidak jelas gitu ya, belum terlihat gitu. Tapi itu adalah investasi. Dan ketika kita mendevelop manusia, itu nanti akan banyak hal yang ikut di belakangnya.